Febri Harsanto Sarjana Sosial selaku Kepala Kampus Ministri Universitas Sanata Dharma, dan yang terhormat Romo Justinus Rumanto SJ selaku perwakilan Kampus Ministri Universitas Sanata Dharma. Nah, acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan oleh Kepala Kampus Ministri Universitas Sanata Dharma. Kepada yang terhormat Bapak Antonius Febri Harsanto Sarjana Sosial, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Yuven yang sudah memberi kesempatan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik. Selamat malam. Saya ucapkan kepada semua yang hadir di ruang meeting online ini, kepada para narasumber, kepada Romo Pembimbing, kepada seluruh panitia, dan tentunya kepada seluruh peserta rekoleksi online. Sungguh kesempatan yang baik rekoleksi online dengan tema membangun self-disiplin ini. Ini adalah sebuah permenungan panjang dari teman-teman di Kampus Ministri Sanata Dharma dalam rangka menanggapi masa pandemi COVID-19 yang sejak untuk tetap berdaya dan menanggapinya dengan cara-cara yang mungkin menemukan cara-cara baru, peluang-peluang baru yang sungguh relevan di tengah situasi yang serba sulit dan tidak menentu saat ini. Maka teman-teman di Kampus Ministri mengajak kita semua untuk kembali melihat situasi kita saat ini dan apa yang bisa kita lakukan. Dan karenanya acara ini dibuat dan saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Ignatius Popo dan Pak Enggi Hirwano, yang dengan segala kemurahan hati berkenan membagi ilmu, wawasan, dan juga pengalaman beliau berdua terkait dengan situasi dunia akibat pandemi. Yang kedua, terima kasih juga kepada Romo Rumanto yang berkenan membimbing rekoleksi ini sehingga kita semua mempunyai pengalaman melihat kembali diri dan dunia kita dengan cara dan sikap batin yang tepat. Juga untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan segala hal dalam rekoleksi online kali ini, kepada Noel, kepada Yuven, kepada teman-teman student staff di Kampus Ministri, saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, juga dukungan. Terima kasih kepada Romo Bambang Irawan, Wakil Rektor Universitas Sanata Dharma, yang memberikan dukungan dan support yang luar biasa kepada teman-teman panitia untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan last but not least, tentunya kepada semua peserta rekoleksi, Anda semua, Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menanggapi tawaran kami untuk bergabung sebagai peserta di dalam rekoleksi online ini. Untuk menutup sambutan saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan rekoleksi online. Selamat berbagi, selamat mengolah diri dan menemukan sikap batin yang tepat dalam rangka menghadapi atau menanggapi situasi pandemi COVID. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat kesehatan dan semangat kepada kita semua. Selamat berekoleksi, tetap sehat dan semangat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yuven. Baik, terima kasih Bapak Anton atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada sedikit pengantar dari Romo Rumanto. Kepada Romo Rumanto, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman. Terima kasih Yuven
Saya Romo Rumanto, Kampus Minister di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hanya mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, Kepala Kampus Ministry di Universitas Sanata Dharma. Rekoleksi kita pada malam hari ini berawal dari pembicaraan kami dengan para mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Sanata Dharma, di mana pada masa pandemi ini di banyak hal menjadi berubah, secara khusus perkuliahan menjadi berubah, dan juga sikap para mahasiswa dalam proses perkuliahan itu juga banyak yang berubah ya. Di dalam pembicaraan itu salah satunya kita menemukan paradoks ini. Produktivitas itu menurun, ya ini cerita teman-teman mahasiswa, kalau pagi buka Zoom-nya, kalau tidak menarik ya videonya dimatikan terus selimutan lagi ya sambil mendengarkan atau tidur sambil mendengarkan begitu. Ini cerita dari teman-teman ya. Dan padahal kita tahu dunia tempat kita hidup sekarang tantangannya menjadi semakin sulit ya, dan ke depan kita menghadapi situasi yang semakin sulit. Maka kita mengadakan rekoleksi ini untuk membuka wawasan kita di dalam masa pandemi agar ketika banyak hal harus kita lakukan di rumah tidak mengurangi produktivitas kita, bahkan semakin lama bisa semakin meningkat ya. Maka terima kasih kepada para pemateri pada malam hari ini, Pak Popo, teman di komunitas, ya juga Pak Hengki. Saya baru pertama kali ketemu karena dari Bu Hilina, ini juga teman di komunitas. Terima kasih sudah menghadirkan Pak Hengki yang akan membuka wawasan kita secara khusus di dalam dunia karena pandemi ini yang sungguh-sungguh sangat berubah. Kita punya hari ini kita mendengar wawasan yang akan disampaikan oleh mereka, dan Jumat depan baru kita akan mengolah di dalam hidup kita bagaimana kita bersikap, mengambil sikap yang baik, yang benar menghadapi pandemi ini. Dan karena acaranya itu di-share di medsos, maka pasti yang ikut bukan hanya para mahasiswa, tetapi juga Bapak Ibu, kita tidak tahu dari mana. Terima kasih Anda sudah bergabung, mungkin juga masih relevan, meskipun awalnya dari lingkungan kampus, lingkungan mahasiswa, tapi semoga juga relevan dengan kehidupan Bapak Ibu sekalian, membangun sikap self-disiplin khususnya dalam masa pandemi ini. Ya, terima kasih, Yuven. Baik, terima kasih Romo atas pengantar yang telah diberikan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, kita semakin dekat ke arah inti acara, yaitu pemaparan materi. Namun, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita untuk sesi pertama ada Bapak Hengki Hiwardo. Beliau merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Tarumanegara. Beliau juga merupakan lulusan Accounting Professional Education dari Universitas Indonesia. Beliau memiliki 12 tahun pengalaman di KPMG Audit Practice dan saat ini aktif sebagai Principal Advisor Director di PT KPMG Sidata Advisory, Financial Controller di PT Bank HSBC Indonesia, serta sebagai Audit Director di firma akuntansi publik Sidarta NB Jaja. Nah, menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman. Namun saya ingin juga memperkenalkan pembicara kita yang kedua yang tidak kalah menariknya, yaitu Bapak Ignatius Popokosim. Beliau lahir di Palembang 50 tahun silam. Beliau merupakan S1 Sarjana Informatika Komputer, S2 di Institut Prasetya Mulia jurusan Bisnis Manajemen. Beliau merupakan pengusaha dengan 39 tahun pengalaman kerja. Beliau juga merupakan owner dari perusahaan PT Excel Indovindo, PT Misurf Penta Benua, serta PT Excel Trimitra. Serta beliau juga aktif melakukan pelayanan di gereja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sebentar lagi akan memasuki sesi 1.
Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mungkin nanti mempunyai pertanyaan pada saat sesi penyampaian materi berlangsung, bisa mengirimkan pertanyaan pada kolom chat. Tanpa berlama-lama lagi, kepada yang terhormat Bapak Hengki Hiwarno, waktu dan tempat saya persilakan. Halo, selamat malam. Thank you, Yuve. Saya coba share screen saya dulu ya. Buka tuh movie. Sorry, bentar. Maaf, sudah bisa lihat screen-nya, udah kelihatan bahannya kan ya? Sudah, Pak. Oke, makasih Yuve. Selamat malam, teman-teman sekalian. Hari ini mungkin saya ingin sharing ya, mungkin dari perspektif konsultan ya, apa yang kita lihat selama pandemi ini. Nah, sebelum mulai ini sebenarnya tadi ada sedikit video memang menarik ya, kalau dibilang sekarang segala hal berubah ya. Jadi teman-teman sekalian juga saat ini juga belajar dari rumah ya. Jadi mungkin itu kenyataan juga yang kita lihat ada di dunia pekerjaan juga ya. Makanya title hari ini saya kasih tulisannya change ya. Jadi kalau kita lihat pandemi ini sebenarnya sudah mengubah banyak hal ya, terutama dalam kehidupan nggak cuma ekonomi, tapi juga kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini saya masuk. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah apa sih yang telah terjadi ya selama pandemi ini? Kalau kita lihat ini adalah satu hal yang sebenarnya belum pernah kita alami ya. Even saya baru pertama kali alami yang namanya pandemi satu dunia seperti ini, termasuk Indonesia juga terkena. Jadi mungkin kalau jargon-jargonnya sendiri, kalau kita lihat pasti teman-teman ngerti. Ketika Maret apa yang terjadi? Kita ada lockdown ya. Terus kita kenal sekarang yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sehingga semua orang dipaksa yang tadi harus beraktivitas di luar, semua tiba-tiba harus dilakukan di rumah. Ya, jadi kalau teman-teman itu study from home, saya itu work from home. Ya, cuma kita masih harus bersyukur ada orang yang even tidak bisa kerja dari rumah. Ya. Nah, berikutnya setelah lockdown, PSBB, apa yang terjadi? Otomatis ekonomi semua melambat, ya, toko nggak boleh buka. Apa yang terjadi berikutnya adalah krisis ekonomi, ya. Jadi kalau kita baca highlight, kalau zaman sekarang tinggal Google, buka Kompas ya, kita tahu Indonesia itu sekarang sudah dalam masa resesi, ya. Terus kita juga baca bagaimana perusahaan itu mulai merugi, ya. Even ada yang bangkrut ya. Jadi kalau dari sisi perspektif konsultan kita melihat bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan itu sebenarnya cukup struggling ya. Kalau kita lihat bank-bank itu sudah mulai ngerem kredit ya, dan juga kita melihat mulai ada kenaikan di non-performing loans. Non-performing loans itu adalah kredit yang udah mulai macet ya, teman-teman. Dan juga bagaimana sebenarnya pemerintah Indonesia mulai meluncurkan stimulus. Ya. Nah, berikutnya kita baca juga yang ini kurang mengenakan, yang tadi saya bilang adalah ketika perusahaan itu mengalami lockdown, terus juga PSBB berkelanjutan, otomatis pasti ada dampak terhadap pendapatan mereka.
ataupun toko tidak bisa buka, ya. Dan juga kalau kita lihat sekarang walaupun sudah mulai berangsur pulih, ya, tapi kalau kita bilang apakah sudah balik ke normal, belum, ya. Jadi karena yang namanya perusahaan revenue-nya nggak ada, otomatis PHK akan terjadi, ya. Dan juga ada orang yang bisa work from home, belum tentu semua orang punya kemewahan untuk yang namanya work from home, gitu ya, teman-teman. Nah, dengan adanya PHK ini, kita melihat pandemi juga sampai saat ini juga masih terus berlangsung. PSBB masih diperpanjang, ya. PSBB yang dibilang review tiap 2 mingguan itu masih diperpanjang. Ada ketidakpastian. Nah, bagaimana sebenarnya apa yang harus terjadi adalah perusahaan-perusahaan, orang-orang pasti harus melakukan yang namanya menyesuaikan diri. Kalau nggak menyesuaikan diri, ya tinggal tunggu waktu aja kapan itu akan mengalami kegagalan. Ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang kita lihat apa yang sudah terjadi ya di lapangan. Mungkin saya akan masuk ke section 2 untuk kasih gambaran yang lebih membumi tentang apa sih yang terjadi dengan perusahaan ya, dan juga karyawan dari perusahaan tersebut ya. Nah, kira-kira kalau kita bicara pandemi, kalau kita lockdown PSBB, kira-kira apa yang industri yang akan kena lumayan severe? Kalau toko nggak bisa buka, kalau jalan-jalan ke mall, udah melihat toko mulai tutup, nggak buka lagi nggak? Atau semua benar-benar rajin, study at home, nggak ada yang ke mall nih? Oke, kalau kita lihat ya, seluruh dunia, Starbucks itu, ini retail ya, kita berbicara, Starbucks itu udah tutup 400 gerai di AS. Jadi kalau kita lihat nih ya, pandemi COVID, Amerika kan sekarang juaranya ya. Jadi dia negara adidaya, COVID juga harus juara. Jadi kalau kita lihat Starbucks sudah bilang dia akan tutup 400 gerai ya. Karena banyak perubahan dari orang yang sebelumnya datang kongko-kongko nyantai itu mulai shifting ya menjadi takeaway. Terus kita lihat juga Zara juga tutup ya 1.200 gerai ya. Ini karena corona. Terus kita lihat lagi negara tetangga ya. Negara tetangga Singapura ya. Ini kita melihat Robinson itu adalah department store di sana, jadi kayak mungkin seperti Matahari atau Metro ya kalau di Indonesia. Nah, ini udah berusia 160 tahun. Tapi memang kalau kita lihat nanti kita berbicara perubahan era ya, namanya retail itu teman-teman yang terutama generasi muda pasti udah terbiasa dengan online market dan belanjanya dari situ ya. Nah, itu memang ada penyebabnya, tapi dengan adanya COVID ini semakin memperburuk kondisi dia dan akhirnya tutup. Dan berapa tahun Robinson ini? 160 tahun saja. Dan akhirnya tetap gulung tikar. Nah, mungkin sedikit Indonesia. Matahari. Kalau Matahari lebih familiar lah ya. Matahari dia sudah tutup 7 toko ya. Tahun ini membukukan kerugian 617 miliar. Bagaimana dengan MAP? Ya, Mitra Adi Perkasa. Adi Perkasa ini kok ke mall tuh ya, ke mall-mall itu isinya tuh banyakan adalah sebenarnya barang-barang jualannya MAP ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya seperti Sogo ya, terus Zara juga di Indonesia itu juga lewat MAP ya. Jadi banyak sebenarnya produk-produk MAP. Nah, ini juga sudah mencatat kerugian bersih 400-an miliar. Ya, ini semua
gara-gara COVID, ya. Nah, satu lagi yang terdampak besar, kira-kira industri apa? Otomatis semua negara sekarang apa yang dilakukan? Tutup bordernya, ya. Jadi tidak ada yang masuk ataupun keluar dari satu negara, ya. Memang sudah mulai ada relaksasi, ya, ada penerbangan khusus untuk kalau kita bicara ya untuk tujuan memang bisnis, walaupun dengan persyaratan yang ketat, ya. Tapi itu kan pasti frekuensinya lebih rendah. Akibatnya apa yang terjadi? Kita lihat adalah maskapai penerbangan. Ini juga adalah industri yang kena dampak pandemi COVID ini, dampaknya luar biasa. Jadi kalau saat ini ya mereka sudah memecat sekitar 400.000 karyawan karena virus. Ya. Terus bagaimana dengan Garuda Indonesia? Garuda Indonesia juga ada memutuskan kontrak dengan 700 karyawan. Ya, karena kondisi pandemi otomatis penerbangan berkurang, tentunya pendapatan tidak ada, terpaksa jumlah karyawan pun harus dikurangi. Nah, ada yang lebih parah dari Garuda. Thai Airways, tetangga kita, itu udah bangkrut. Dan karena dia udah bangkrut dan dia masih mencoba untuk menghidupi ya karyawannya lah ya. Jadi kalau kamu baca berita, ini agak unik. Ya, Thai Airways itu sampai beralih jualan gorengan, roti gorengan. Ya. Nah, ini apa yang terjadi di maskapai, ya. Nah, kita berbicara retail, penerbangan, sebenarnya masih ada lagi industri lain, kalau kita bilang pariwisata, itu juga hit-nya cukup besar, ya. Terus apa yang terjadi sebenarnya dengan semua dampak terhadap perusahaan? Ujungnya adalah, ya, otomatis karyawan itu dirumahkan atau di PHK. Jadi ini adalah di Indonesia kita berbicara ada 3,5 juta pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan. Nah, dari seluruh pembicaraan ini saya berbicara perusahaan-perusahaan besar ya. Terus bagaimana kalau dengan kita berbicara UMKM? UMKM sebenarnya di masa pandemi ini juga tidak bisa dibilang mereka istilahnya tidak terkena dampak. Jadi kalau dibaca di sini, kita bisa membaca 47% UMKM bangkrut akibat pandemi corona. Ya. Perusahaan besar otomatis punya lebih gede, lebih besar. UMKM kalau kamu nggak buka dalam 6 bulan, artinya nggak ada pendapatan, tapi cost jalan terus, otomatis lama-lama pasti uangnya habis ya. Istilah kerennya kita bilang likuiditasnya habis. Nah, ini apa yang terjadi dengan kondisi perusahaan yang kita lihat. Oke, berikutnya saya akan masuk ke bagaimana sih gambaran perekonomian dunia ya before and after COVID. Oke. Jadi ini mungkin sebelum masuk ke sana saya mau kasih informasi kalau teman-teman lihat ya nanti di berita, tentunya ini hanya sebagian kecil saja yang saya kasih lihat ya untuk memberikan gambaran sebenarnya seberapa serius sih pandemi ini ya. Dan juga kalau kita lihat pandemi ini sebenarnya kalau dibilang berakhir belum. Jadi kalau kamu baca berita ada negara yang udah gelombang 2 ya. Even kalau kita lihat Korea udah gelombang 3. Nah, sedangkan negara kita gimana? Gelombang 1 tapi belum selesai-selesai ya, teman-teman. Jadi itu juga ya it say something bahwa sebenarnya pandemi ini cukup serius.
dampaknya ke seluruh dunia. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, ini saya dapat dari IMF ya, International Monetary Fund ya. Biasanya kalau kita mau melihat apakah perekonomian satu negara itu tumbuh atau tidak, kita akan lihatnya GDP ya, Gross Domestic Product. Jadi Gross Domestic Product itu kita berbicara adalah ya jumlah satu produk atau service yang dihasilkan oleh satu negara selama satu kurun waktu. Biasanya kita lihatnya kadang dilihat setahun ya, dan juga dilihat secara kuartal. Nah, ini adalah bagaimana keadaan dunia ya secara perekonomian di tahun lalu. Jadi kalau merah itu udah jelek ya, sedangkan hijau itu bagus. Kalau kita lihat warnanya Indonesia juga lalu. Dan bagaimana hal ini berubah oleh pandemi ya. Hanya dalam 9 bulan. Ya. Jadi kita lihat hampir seluruh dunia sekarang warnanya berubah jadi merah yang tadi hijau ya. Yang tadi hijaunya cukup tua ya seperti China, ya China juga sekarang juga udah berubah menjadi lebih light. Nah, Indonesia sudah berubah menjadi orange ya. Jadi kalau dibilang Indonesia tahun ini udah diprediksi akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Ya, jadi ini teman-teman sekalian kalau kita mau melihat bagaimana dampak pandemi dan bagaimana keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Dan juga keadaan seluruh dunia tentunya. Oke. Nah, tentunya namanya ekonomi, apa yang suatu ekonomi turun tentu tidak akan selalu diharapkan tetap berada di posisi yang sama, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kondisi ekonomi saat ini ya secara pertumbuhan, kita lihat global ya 2019 itu Oke, ada pertanyaan dari Kevin. Bentar ya. Kevin. Jadi kalau kita lihat growth projection-nya ini, ya harapannya adalah tentu apa yang sudah turun tidak selalu akan berada di bawah dan harapannya akan naik ya. Nah, otomatis kita melihat 2019 ya pertumbuhan ekonomi cukup baik. Terus 2020 kita bisa lihat across the board semuanya minus ya. Dan di 2021 ya ini tentu seluruh dunia juga berharap bahwa pandemi ini akan mencapai satu kondisi di mana akan terkontrol, ekonomi akan membaik kembali. Jadi sesuatu yang sudah rendah tentunya kalau naik lagi diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan positif ya. Ini adalah proyeksi dari IMF. Nah, tentu semua ini tergantung bagaimana negara-negara itu merespon pandemi gitu ya. Dan juga saat ini semua orang berharap vaksin yang efektif ada. Ya, memang sudah ada tanda-tanda. Nah, cuma ada satu hal juga yang perlu diperhatikan dari dunia ini. Kalau kita lihat ya, perekonomian sebelum pandemi ini juga sebenarnya dipengaruhi perang dagang. Jadi kalau ada yang mengerti perang dagang itu, jadi antara dua raksasa ekonomi dunia ya, antara China dan Amerika ya, Presiden Trump mereka melakukan perang dagang, akibatnya tentu ekonomi satu dunia itu kena. Walaupun ada juga boleh dibilang
negara yang diuntungkan ya. Nah, kita lihat Presiden Amerika Serikat tahun ini mengalami penggantian, sepertinya begitu ya, walaupun sekarang lagi ribut-ribut ya. Nah, apakah ke depannya akan ada perubahan dari pedang dagang ini? Nah, ini adalah sesuatu yang kita juga tidak tahu, ya. Terus pertanyaannya, setelah pandemi ini memasuki 2021, ya, dengan asumsi bahwa vaksin yang efektif itu ada, apa keadaan ekonomi ataupun dunia yang kita tahu sebelum pandemi itu akan sama, ya. Setelah kita melihat, oh ternyata dengan teknologi hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak bisa dilakukan sekarang bisa, ya. Work from home sepertinya udah jadi norma gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau bertanya sebenarnya bagaimana usaha menghidupkan kembali ekonomi ya, kalau kita baca, teman-teman juga bisa Google ya, pemerintah Indonesia itu sebenarnya sudah meluncurkan stimulus ya. Stimulus ini tujuannya apa? Sebenarnya ini kan untuk membantu istilahnya perekonomian UMKM terutama ya, pelaku ekonomi itu untuk istilahnya di tengah kesulitan usaha itu jadi ada napas lah sedikit dari pemotongan pajak ya, terus bisa mendelay pembayaran untuk kredit ya, dan juga kelonggaran untuk UMKM. Nah, itu sebenarnya segala hal yang sudah dicoba ya. Nah, kalau kita berbicara pekerjaan di zaman pandemi ini ya, seperti saya tadi mungkin ada info bahwa hal-hal pekerjaan itu semua pengusaha itu harus menjadi kreatif ya, dan juga mengubah taktik bisnis mereka sendiri ya. Apa yang mungkin dilakukan penjualannya itu lewat fisik toko, sekarang menjadi norma baru adalah bagaimana mendigitalize semua bisnisnya ya. Terus bagaimana melakukan penjualan melalui online marketplace itu tadi ya. Dan tapi sebenarnya ada juga dari yang sebenarnya kalau kita berbicara karyawan di PHK, otomatis tentunya tidak semua punya yang namanya luxury untuk work from home. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentunya kalau kita mau melihat area apa saja sih yang sebenarnya bisa dilakukan work from home, tentunya salah satunya adalah jalan yang sekarang juga coba ditempuh oleh pemerintah adalah upping skill ya. Jadi kasih training supaya bisa masuk ke area pekerjaan yang baru. Oke. Ini tuh saya jawab dulu satu. Nah, saya akan masuk dari ekonomi dunia ya. Saya akan kasih gambaran berikutnya ke teman-teman adalah bagaimana sih kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Jadi kalau dilihat di sini, teman-teman sekalian, kita sudah melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia dari triwulan 1 2018. Ya, di sini dari 5%. Jadi kalau di atas ini positif ya. Terus kita melihat triwulan 1, triwulan 2 mulai nyungsep ke 532 ya. Triwulan 3 adalah 3,49 ya. Jadi bagaimana satu negara itu dibilang resesi? Nah, secara resesi itu kalau kita bilang technical, 2 triwulan berturut-turut ya menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman lihat, ini kita Indonesia sudah mengalami 2 kali triwulan
negatif. Artinya secara teknikal definisinya kita itu udah dalam kondisi resesi secara ekonomi. Ya. Nah, berikutnya adalah kalau dilihat ada beberapa hal di sini. Kalau kita lihat sebaran juga di Indonesia, sebenarnya ketergantungan terhadap Pulau Jawa tuh masih tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, Jawa itu aktivitas atau penyumbang GDP-nya itu sekitar 58% dibanding area-area lain. Ya. Dan juga kalau kita lihat tadi saya berbicara juga industri yang terkena dampak cukup tinggi apa? Salah satunya pasti pariwisata kan. Jadi paling gampang kamu lihat Bali, penurunannya cukup tinggi ya, 6,8%. Jadi ini salah satu adalah gambaran apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini. Oke. Next. Terus dengan kondisi seperti ini pertanyaannya, bagaimana proyeksi untuk Indonesia sendiri? Ya. Nah, untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi tentu yang sesuai dengan prediksi secara internasional. Of course, tahun 2021 itu diperkirakan akan kembali tumbuh. Ya. Jadi seperti ini ya, kalau kita main bola basket, kalau udah dibanting ke bawah pasti kan ada satu hari akan naik lagi ya, balik ke situasi normal. Nah, kalau kita lihat nih banyak ada beberapa instansi internasional maupun Kementerian Keuangan yang sebenarnya memberikan proyeksi. Tapi kalau kita lihat proyeksi, kalau teman-teman lihat nih ya, OECD, Bank Dunia, Kementerian Keuangan cukup konsisten lah ya, nggak mengubah 4,5 sampai 5,5 walaupun marginnya sekitar 1%. Sedangkan yang lain bisa ada bervariatif. Ya, artinya memang pertumbuhan ekonomi itu tentunya berdasarkan analisa di satu point of time ya, dan ini banyak ketidakpastian ini sebenarnya, sehingga ya otomatis apa yang diproyeksi di September ini yang kita lihat mungkin saja masih akan berubah. Semuanya tergantung bagaimana pandemi COVID ini sebenarnya penanganannya ke depan. Ya, terus kita lihat teman-teman juga pasti aware bahwa pandemi ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya PSBB masih jalan terus. Terus pemulihan ekonomi juga dibilang tidak signifikan dan kita juga masih berharap, kita sudah diprediksikan masih akan minus di tahun ini. Ya, kelihatannya juga stimulus ekonomi yang di lapangan juga belum benar-benar optimal, gitu ya. Oke, sorry ini ada dampak pandemi, ada pertanyaan. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian. Ya, kalau kita bicara dari pemerintah itu sebenarnya stimulus sudah ada, even ada juga bantuan tunai, ya. Itu untuk sementara, untuk bertahan. Ya, kalau mungkin itu coba dilihat aja dari berita. Sebenarnya dari pemerintah pun juga udah sampai memberi bantuan uang tunai. Sorry Pak Hengki, mungkin Yes. untuk pertanyaannya bisa di-keep panitia dulu, nanti bisa dijawab pada saat sesi tanya-jawab. Boleh, Yuven. Kalau gitu saya jalan terus ya. Oke, berikutnya mungkin setelah proyeksi.
Nah, kenapa saya bilang ketidakpastian itu masih tinggi ya, teman-teman? Jadi kalau kita lihat ya, kenyataan COVID di Indonesia, mungkin kita bicara ya, picture saying million things ya. Jadi kalau teman-teman lihat sendiri grafik ini ya, walaupun ada turun ya, tapi kita lihat November naik lagi. Nah, kalau lihat lagi berita hari ini naik lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apakah COVID itu sudah melandai di Indonesia, sebenarnya belum ya. Dan PSBB pun masih diterapkan, artinya memang belum benar-benar bisa balik yang diistilahkan kembali ke normal ataupun new normal, istilah kerennya sekarang ya. Terus kalau kita lihat bagaimana dengan dunia, ya nggak lebih baik juga sih dari Indonesia, walaupun ada negara-negara tertentu yang kontrol. Cuma masih ada kemungkinan gelombang 2 yang sebenarnya dikhawatirkan banyak orang akan seperti apa berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang negara itu berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin, ya. Dan memang sudah ada beberapa berita kalau kita lihat yang cukup positif. Tapi seperti halnya COVID itu adalah sesuatu yang baru, efektivitas vaksin ini juga sebenarnya pasti masih perlu dilihat juga dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini keadaan ekonomi secara keseluruhan ya, teman-teman. Nah, mungkin saya masuk sedikit. Sebenarnya kalau kita berbicara perubahan sebelum COVID itu seperti apa, dunia itu sebenarnya sebelum COVID pun terus berubah. Ya. Nah, ini saya dapat dari Forrester Research Inc. Ya, ini perkembangan dari 1900 sampai sekarang ya. Mungkin teman-teman juga ada yang belum lahir di sini ya. Saya juga belum lahir sih 1900. Jadi ini dibilang eranya manufacturing. Ya. Jadi 1960 itu adalah di mana ekonomi dunia itu dan juga perkembangan yang paling pesat tuh dilihat dari manufacturing, jadi pabrik ya. Terus berikutnya berubah menjadi age distribution, jadi di mana ini mulai negara itu connected ya, kan manufacturing udah ada mobil, udah ada pesawat ya. Ini di mana edge of distribution, bagaimana transportation system itu bisa bekerja. Sehingga kalau kita bicara manufacturing itu ataupun ada hypermart kalau di Amerika itu yang dikenal dengan Walmart ya. Dan juga munculnya UPS itu kalau teman tahu itu kayak semacam express ya, pengiriman. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke namanya Age of Information. Ini ketika perusahaan-perusahaan teknologi itu mulai berkembang. Teman-teman tentunya tahu ya, Google ya, mungkin Yahoo udah nggak tahu beken lagi sekarang, dan Facebook tentunya teman-teman juga tahu ya, di mana ini adalah sebenarnya era informasi, di mana internet itu yang sebenarnya mendorong munculnya era ini. Jadi siapa yang punya informasi paling cepat ya terkini, itulah yang sebenarnya akan mendominasi pasar. Nah, masuk ke 2018 sampai 2020 sebenarnya ini yang kita kenal dengan era customer, di mana jadi pembeli itu yang sebenarnya memiliki power ya untuk meminta satu service yang sebenarnya personal ke orang masing-masing. Jadi kita tahu Uber ya, Uber mungkin di Indonesia udah nggak ada lagi ya, mungkin teman-teman taunya Grab ya. Grab itu kan very personal ya.
kamu pakai handphone, terus kapan mau pergi, ya, apa yang dibutuhkan. Nah, itu kan benar-benar di-tailor sesuai kebutuhan atau permintaan customer. Ya, sama Airbnb. Dan mungkin sekarang karena udah banyak di rumah, banyak nonton, ya mungkin tahu Netflix ya. Nah, pertanyaannya adalah setelah 2020, ya dengan adanya global disruption, pandemik, ya kita bicara sekarang juga lagi banyak pembicaraan mengenai perubahan cuaca, climate change ya. Kalau teman-teman aware about Paris Accord ya, di mana itu sebenarnya seluruh country besar-besar itu berpartisipasi untuk yang untuk menurunkan tingkat polusi di masing-masing, karena dilihat itulah salah satu penyebab climate change. Supply chain disruption ini ya supply chain ini kita berbicara ada efeknya juga dengan pandemi, di mana terus country itu kan menutup bordernya, sehingga perputaran untuk produksi itu tentu kan butuh komponen dari satu negara ke negara lain, ini juga jadi terganggu. Ya, karena mungkin satu negara lockdown, satu negara butuh supply dari sana, sehingga tidak bisa dilakukan. Dan yang terakhir itu kita melihat perubahan yang sangat cepat ya untuk melakukan pekerjaan secara virtual ya. Jadi kalau sharing pengalaman dari kita bicara, memang pembicaraan teknologi itu sudah lama ya, dan juga teknologi itu sudah mulai dipakai ya untuk melakukan pekerjaan di mana satu orang bisa berada di negara lain dan satu lagi di tempat lain. Banyak sekali kalau kita berbicara, terutama kalau sama-sama di Jakarta atau di Indonesia, tentunya pertemuan itu masih secara fisik ya. Dan itu bagaimana berubah hanya hitungan hari, tiba-tiba sekarang harus melakukan yang namanya virtual ya, supaya gaptek, kasihan banget nih, tiba-tiba besok udah harus berubah ya, ngomong dengan berhadapan dengan komputer, persis dengan video yang tadi juga ditayangkan ya teman-teman. Ini saya akan masuk ke slide saya yang terakhir. Sebenarnya kalau ini juga berdasarkan pengamatan juga dari survei ya yang dilakukan. Sebenarnya apa yang akan terjadi setelah atau yang sedang terjadi ya dengan adanya perubahan era tadi dan juga dengan adanya dampak pandemiknya. Satu, perusahaan-perusahaan itu sekarang meninjau ulang sebenarnya ya bagaimana mereka melakukan bisnis dan bagaimana tetap harus melakukan produksi, jadi memaintain produktivitas. Ya. Jadi terjadi shifting di mana adanya otomasi, ya, terus perubahan teknologi yang tadinya mungkin direncanakan 5 tahun ke depan gitu ya, tiba-tiba dipercepat. Dan sekarang ada hal-hal yang mungkin menggunakan manusia sekarang tiba-tiba melihat dengan adanya teknologi itu sebenarnya tenaga kerja itu menjadi bukan faktor yang paling penting lagi. Ya. Nah, ini satu kondisi yang kita lihat terjadi di lapangan. Berikutnya adalah apa yang akan dilakukan ya. Kita mulai lockdown, PSBB, tentu sekarang perusahaan-perusahaan itu mulai mau meningkatkan produksi ya. Kalau dia tidak produksi, dia tidak mulai lagi melakukan penjualan, otomatis lama-lama pasti akan menuju bangkrut ya. Jadi ini namanya berubah atau gagal sama sekali ya. Terus dengan perubahan ini ya, dengan teknologi otomatis pasti skill bisnis baru dibutuhkan ya. Tipe-tipe talenta baru pasti akan dibutuhkan.
Nah, yang kedua adalah yang pertama kita berbicara otomatisasi perubahan teknologi ya. Nah, sebelum ini kalau kita lihat ya, banyak sekali dengan kemajuan teknologi ya, banyak hal yang sebenarnya tanpa mungkin teman sadari atau tidak ya, banyak hal yang berubah ya. Perusahaan-perusahaan itu otomatis dengan kalau kita berbicara bank, terus kita lihat payment. Nah, coba kalau kita lihat sekarang, mungkin 10 tahun yang lalu pikiran sih kita membayar di restoran makan terus pakai handphone bayar ya. Sekarang udah kejadian. Even sekarang kalau mau dapat kredit tinggal masukin data ke handphone bisa dapat juga kredit. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita berbicara teknologi disruption itu dengan bagaimana itu mengubah hal-hal dilakukan dan dengan bisnis. Ya, banyak perusahaan yang sudah memikirkan bagaimana mereka harus mulai berubah, ya, lebih melakukan digitalisasi atau lama-lama menjadi tidak relevan lagi, ya. Nah, dengan COVID ini sebenarnya apa yang dilihat di lapangan itu mungkin satu hal yang perusahaan melakukan adopsinya bertahap ya, sekarang jadi lebih cepat. Dengan pandemi ini kan semua work from home sehingga infrastruktur itu harus ada. Nah, terus kita melihat work from home ini kayak jadi norma baru ya. Perusahaan-perusahaan teknologi bahkan sudah menerapkan itu akan jadi work from home sampai ditentukan berikutnya ya. Seperti saya juga udah work from home sampai ditentukan berikutnya ya. Nah, yang poin terakhir mungkin tadi saya juga sudah sebut ya, bahwa memang disrupsi digitalisasi ini jadi sebelumnya mungkin diprediksi butuh waktu tahunan, sekarang malah dipercepat. Tentunya nanti akan dibutuhkan ya jenis pekerjaan yang kita tahu saat ini ataupun yang dilakukan saat ini pasti akan bertransformasi, sehingga kebutuhan sumber daya manusianya pun akan berubah. Nah, yang terakhir, kita berbicara kembali lagi ya ke kondisi ekonomi, sosial, lingkungan ya. Nah, setelah kita lihat keadaan ekonomi yang resesi, tentu pemerintah akan melakukan intervensi. Stimulus dikeluarkan, ya, paket ekonomi juga dikeluarkan, dan juga kalau kita lihat bagaimana pemerintah ke depannya juga akan mengeluarkan peraturan, ya, kalau kita lihat peraturan yang lagi ramai sekarang ini untuk menarik investasi, Omnibus Law salah satunya, ya. Terus juga bagaimana pemerintah itu mengurangi pajak di tahun ini, ya. Tentunya pemerintah juga untuk melakukan stimulus ini nggak gratis ya, teman-teman. Otomatis ke depan pasti pajak akan jadi satu perhatian juga, ya. Nah, berikutnya kondisi sosial akan jadi fokus. Kenapa? Ya, kalau kita lihat pengangguran meningkat, tentu akan ada pressure untuk menciptakan lapangan kerja, ya. Dan berikutnya konsentrasi pasar dan pemerintah ini adalah kita berbicara tadi mungkin saya agak kurang cover. Kalau kita lihat sekarang pertumbuhannya semua di-drive oleh pemerintah ya, pengeluaran dari pemerintah, dan juga kalau memang untuk menyelamatkan ekonomi, dan juga kalau kita lihat kredit yang sekarang ini akan menjadi bermasalah, sehingga pemerintah itu juga mensubsidi bunga sehingga kredit-kredit tertentu itu bisa dimundurkan ya. Nah, ini mungkin intervensinya banyak dan harusnya perlahan-lahan itu akan mulai dikembalikan. Nah, yang terakhir mungkin tadi juga kita melihat video ya. Videonya kan bilang juga tuh dengan ada
lockdown atau PSBB ini situasi lingkungan kan membaik ya. Dan ini juga udah menjadi agenda juga di banyak internationally ya, bahwa kondisi lingkungan itu akan jadi agenda internasional. Tentu Indonesia ya, kita juga punya ketergantungan terhadap internasional, kita kan juga berdagang ya. Ini ya cepat atau lambat pasti kita harus memenuhi tuntutan-tuntutan untuk go green, tentunya sejalan dengan yang lain. Oke, itu saja dari saya. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sorry Yuven, ini mau runningnya bagaimana? Oh ya, maaf Pak, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi 2 terlebih dahulu Pak, baru kemudian masuk ke sesi tanya jawab. Oh, boleh. Kalau begitu saya take down bahan presentasi saya dulu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hengki atas materinya. Selanjutnya, saya ingin mengundang yang terhormat Bapak Ignatius Popokosim untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ignatius Popokosim, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam, Juve. Terima kasih. Selamat malam juga buat semua teman-teman, adik-adik saya, Romo, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Saya mungkin akan bawakan cerita sedikit mengenai background, sharing mengenai perjuangan bagaimana menghadapi kehidupan ini. Saya akan share presentasi saya. Kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, jadi judulnya menarik, self-discipline, pandemi menjadikan kita mager atau gercep. Jadi apakah kita akan malas gerak atau kita harus cepat gerak ya. Sedikit latar belakang, saya terlahir 58 tahun lalu dari keluarga sangat sederhana. Saya juga sulung dari 5 bersaudara. Saya juga mulai kerja dan mulai sangat kecil sekali saya sudah diajak untuk membantu keluarga. Sejak SD saya sudah harus membantu keluarga, bantu beli kelapa di pasar, kemudian bantu bikin kue-kue dan es mambo, mengolah santan kelapa menjadi minyak goreng, minyak kelapa untuk dijual. Nah, semua pelajaran-pelajaran ini saya sekarang kalau kita kenal teori marketing, inilah teori marketing dasar sebenarnya. Orang tua saya tanpa sengaja mendidik saya untuk memahami teori dasar marketing atau yang kita kenal dengan value add. Jadi membeli sesuatu, diolah, ditambahkan value-nya supaya nilai jualnya menjadi lebih baik. Kalau beli kelapa, kita jual kelapa saja ya semua orang bisa lakukan ya kan. Dan harganya, untungnya tidak akan menjadi lebih baik. Nah saat SD ini saya waktu itu kelas 5 tahun 73 kalau nggak salah. Itu saya ingat sekali orang tua saya ada warung ya di rumah itu depan rumah. Waktu itu belum dikenal tuh kopi saset seperti sekarang. Daya beli masyarakat juga rendah. Jadi tidak mungkin bisa beli kopi itu 1 kilo, gula 1 kilo atau 1 ons atau 2 ons ya kan. Sehingga saya diajarkan waktu itu untuk bungkus kopi untuk sekali minum. 1 saset, jadi istilah sekarang itu pakai saset. Dulu industri kopi saset belum ada, jadi saya diajarkan untuk bungkus tuh 1 saset kopinya. Gulanya juga 1 saset. Sehingga karena di kampung daya belinya rendah, terbatas, mereka hanya bisa beli untuk minum sekali saja, tidak mungkin bisa beli untuk stok minum berkali-kali. Saya waktu SD kelas 3, saya hanya dikasih uang jajan ya, 1 rupiah waktu itu.
Tetapi dari Rp1 ini saya masih bisa menabung, dan pernah sekali waktu tabungan saya dibuka sama orang tua saya untuk bayar listrik rumah karena orang tua saya kesulitan untuk bayar. Jadi dari kecil saya juga sudah mulai mendisiplinkan diri untuk irit dan menabung. Saya ada sekali waktu juga bekerja sambil kuliah. Jadi bekerja sambil kuliah di sini artinya kerja itu adalah pekerjaan utama. Kuliah itu sambilan. Jadi kalau kuliah sambil bekerja artinya kuliahnya itu adalah kerjaan utama, harus kuliah. Kerjanya adalah sambilan. Nah, saya juga waktu muda, sangat muda, pernah usaha sendiri dengan modal dengkul dan tekad yang kuat saja. Pernah sukses, kemudian bangkrut, dan bangkit kembali. Jadi perlu perjuangan dan ditempa oleh kerasnya hidup. Karena memang saya tidak dilahirkan dari keluarga yang nyaman dalam sisi ekonomi. Jadi betul-betul dari keluarga yang sangat sederhana, perlu perjuangan, dan banyak sekali yang rintangan yang harus dikerjakan. Kemudian saya lanjut kuliah lagi, selesai kuliah saya terakhir menjadi profesional, bekerja di salah satu perusahaan yang menyediakan peralatan-peralatan kantor yang cukup terkenal, mulai dari staff programmer saya waktu itu masuk karena sekolah saya itu informatika komputer, jadi saya kerja masuk sebagai staff programmer sampai jadi sales, kemudian ditarik jadi sales, kemudian menjadi head of department, jadi sampai kepada posisi division manager waktu itu. Kerja cukup lama, hampir 15 tahun di perusahaan ini. Dan sebelum memutuskan untuk kembali lagi melakukan petualangan, bekerja dan usaha sendiri. Saya mulai merintis usaha sendiri lagi sejak tahun 2006. Jadi sudah kerja. Kalau lahir tahun 62, saya udah 20 tahun lebih ada di luar. 2006 pas umur saya 44, saya keluar merintis lagi usaha sendiri. Modal operasional kecil, tapi hanya punya modal terbesar yang waktu itu yang saya miliki, yaitu kepercayaan dari prinsipal di luar negeri. Jadi pabrik di luar negeri, prinsipal di luar negeri itu mempercayai saya. Kemudian dengan modal operasional yang kecil, tapi saya juga mau berkantor di daerah yang cukup elit, yang pusat bisnis Jakarta, ya di sekitar Sudirman Kuningan. Jadi saya juga harus putar otak bagaimana dapat sewa kantor yang murah dan bisa bayar hanya per 3 bulan gitu di daerah HR Rasuna Said. Akhirnya dapat sewa 30 meter persegi saja. Semua ya mungkin juga berkat doa dan bantuan dari Tuhan hingga dibukakan jalan, bisa tahu bahwa di situ di pinggir jalan besar dekat kantor KPK juga sekarang ada office building yang bisa disewa dan bisa bayarnya tidak harus 1 tahun dan bisa bayar hanya per 3 bulan. Kalau sekarang kita sudah berkantor dengan luas lantai lebih kurang 400 meter persegi di Gandaria 8 Office Tower dan beberapa gedung ruko untuk gudang, workshop center, untuk tempat service center, serta 1 gedung juga di Samarinda sebagai kantor cabang dan pusat servis Kalimantan. Jadi memulai usaha selalu mulai dari kecil sekali, dari modal yang sangat minim, tapi yang saya andalkan betul-betul adalah modal kepercayaan, karena modal kepercayaan inilah yang menjadi kunci sukses kita. Karena selalu saya di dalam bekerja, selalu saya punya prinsip kita harus bekerja dengan hati
Jangan kita menipu. Jangan, waktu saya jadi sales juga, banyak orang mungkin punya pandangan negatif terhadap profesi salesman ini. Karena mungkin profesi salesman ini kalau ngomongnya selangit katanya. Ya, janjinya selangit, tapi walau alam produknya benar bagus atau enggak ya. Tapi dari waktu itu saya coba melatih diri saya menjadi seorang sales yang bekerja dan menjelaskan produknya sesuai dengan apa yang memang saya ketahui, yang tidak dilebih-lebihkan, tidak juga dikurang-kurangi. Jadi benefit, features dan benefitnya saya kita pelajari dengan baik dan disampaikan ke customer dengan cukup baik tanpa harus kita kayak kecap paling baik, kecap nomor 1 segala macam. Jadi semua saya jelaskan kepada calon pelanggan itu dengan sangat baik, tidak perlu harus melebih-lebihkan. Sehingga itulah modal kepercayaan selain dari prinsipal luar negeri, juga modal kepercayaan banyak customer yang percaya sama saya, kenal sama saya, dan itu juga salah satu modal untuk merintis usaha. Karena mencari customer itu sulit, ya kan? Tapi mau menghilangkan 1 atau 10 customer atau 100 customer itu juga sangat gampang. Tapi untuk mencari 1 customer yang loyal pada kita itu sulit sekali. Nah, hingga selain modal kepercayaan dari orang lain, dari prinsipal, kita juga perlu memupuk modal kepercayaan dari calon-calon pelanggan kita. Jangan sampaikan hal-hal yang tidak benar atas produk kita, ya kan? Kalau memang itu tidak benar ya sampaikan saja. Memang setiap produk tidak bisa memenuhi 100% keinginan semua customer. Setiap produk memang dibikin untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tidak memenuhi semua keinginan. Sekarang saya juga mengoperasikan 3 perusahaan dengan bidang, yaitu 1 PT Exol Innovindo sebagai distribusi tunggal peralatan survei dan pemetaan merek Topcon. Jadi ini alat-alat survei dan pemetaan, alat ukur tanah, alat ukur gedung, bangunan, leveling, dan segala macam. Kemudian PT Maisef Penta Benua sebagai distribusi peralatan pemetaan laut, kedalaman laut, sungai, danau, dan GPS dari China. Karena ke depan China juga akan menjadi salah satu industri yang akan berkembang dengan baik. Kemudian ada satu lagi, PT Exol Trimitra, sebagai perusahaan jasa dan penjualan di bidang pemetaan. Jadi khusus 3D scanning menggunakan Faro 3 dimensi laser scanner. Jadi ini adalah perusahaan jasa. Kami banyak melakukan scanning untuk gedung-gedung tua. Gedung-gedung tua kalau mau direnovasi itu tidak boleh merubah bentuknya. Karena itu termasuk gedung cagar budaya, heritage. Sehingga dengan di-scan kita mendapatkan data 3 dimensi, data vektornya juga, jadi bukan dalam bentuk foto, tapi itu benar-benar 3 dimensi, sehingga desain, perencanaan, segala macam data ada di dalam komputer menggunakan peralatan Faro ini. Kecepatan scan-nya itu adalah sampai 30.000 atau 90.000 titik per detik yang bisa dihasilkan oleh scanning ini. Kemudian, apa dampak pandemi terhadap perusahaan-perusahaan saya? Penjualan menurun dengan drastis, sekitar 80-90%. Jadi, penjualan tinggal 20% saja. Atau ada yang 10%.
Tapi sampai saat ini saya masih belum ada rencana untuk restructuring organization atau PHK. Karena dasarnya itu ajaran sosial gereja Katolik. Ya, ini yang membuat saya yang paling sulit untuk memberhentikan orang, kecuali orang itu berbuat kesalahan. Ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Sementara ini saya masih terus berusaha dan berdoa agar Tuhan memberikan jalan supaya saya tidak mengambil keputusan untuk melakukan PHK. Kita juga pernah melakukan pekerjaan dengan work from home, tapi dengan pekerjaan work from home itu tidak menghasilkan banyak penjualan. Pernah juga dengan sistem kerja bergiliran, gantian shift per 3 hari. Jadi per 3 hari ada orang yang bekerja, 3 hari libur. Tapi bulan November sudah saya putuskan untuk kembali bekerja seperti biasa, full, tidak bergantian lagi. Langkah gercep, tentunya untuk itu saya perlu melakukan langkah-langkah gerak cepat, yaitu 1, lakukan inovasi penjualan. Pertemuan dan demo dengan customer sekarang karena tidak bisa lagi offline, tidak bisa lagi tatap muka, maka kita berdayakan dengan Zoom meeting. Jadi pertemuan-pertemuan, demo, produk kita lakukan via Zoom meeting. Saya juga bikin toko online di Tokopedia, tapi produknya bukan alat survei. Produknya di sini adalah produk-produk smart home. Seperti yang kita tahu ya, smart home yaitu misalnya lampu-lampu yang bisa dimatikan via online. Kemudian aircon bisa ditambahin dengan controllernya hingga bisa juga dimatikan dari online, dari tempat lain. Lampu-lampu bisa di-set warna-warni menggunakan media internet. Jadi benar-benar smart home. Ada juga CCTV dan lain-lain. Kemudian juga saya melakukan negosiasi ulang dengan prinsipal di luar negeri untuk target penjualan dan harga supaya lebih bisa bersaing dan lebih bisa dijual. Ada pemikiran untuk beralih ke kantor virtual. Jadi kembali lagi semua karyawan bekerja dari rumah, kemudian tidak ke kantor, kantornya kita bikin kantor virtual saja, sehingga kantor bisa kita sewakan, jadi bisa menghemat banyak biaya. Itu rencana yang lagi kita pikirkan. Prediksi ke depan 2021, saya seperti juga Pak Hengki tadi sudah paparkan, bahwa prediksi 2021 itu belum tentu akan kembali normal. Ya kan? Belum tentu akan kembali normal karena pandemi, karena COVID-19 ini sepertinya akan bermutasi menjadi COVID-20 itu. Tidak akan dengan cepat berakhir COVID-19. Memang tadi seperti juga dipaparkan oleh Pak Hengki tadi, perkiraan pemerintah ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa tumbuh antara 4 sampai 4,5%. Tapi ada beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan ini kan. Tapi banyak juga pengamat agak pesimis mengenai pertumbuhan ini. Jadi ada beberapa industri yang akan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini, yaitu salah satunya yaitu spending masyarakat. Jadi pengeluaran masyarakat. Masyarakat didorong untuk belanja, untuk beli. Tapi ya pertanyaannya kembali lagi, masyarakat didorong untuk spending, untuk belanja, uangnya dari mana ya? Dan itulah akan ada banyak stimulus-stimulus yang dibikin oleh pemerintah supaya bisa mengelaborate pertumbuhan ekonomi ini. Ada juga beberapa industri lain yang bisa tetap bertahan, yaitu industri tambang dan industri makanan. Karena ya seperti yang kita ketahui, manusia kan tetap harus makan, dan industri makanan akan tumbuh
perusahaan saya ini sangat tergantung pada belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan industri tambang. Jadi kalau pemerintah ada proyek misalnya di awal Presiden Jokowi periode pertama, di mana Presiden Jokowi awal itu periode pertama menggenjot infrastruktur, di mana-mana dibangun, jembatan dibangun, jalan dibangun, pelabuhan dibangun, ya kan, gedung-gedung dibangun, maka jalan tol dibangun, maka alat-alat saya dibutuhkan untuk pembangunan itu. Tambang juga dibutuhkan karena ya perlu diukur area tambangnya. Jadi perusahaan ya sangat tergantung kepada belanja pemerintah dan belanja industri di bidang infrastruktur dan industri tambang. Ini prediksi ke depan 2021. Kalau tidak gercep, kalau kita tidak melakukan gerak-gerak cepat, bisa kita lihat banyak raksasa elektronik, atau tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Hengki juga, banyak perusahaan sudah gulung tikar, kolaps. Ya, mungkin salah satu juga pola belanja. Kalau Robinson gulung tikar atau Matahari gulung tikar, tutup atau merugi, ya mungkin juga pola belanja masyarakat sekarang sudah berubah. Sudah tidak lagi berbondong-bondong ke mall untuk belanja. Kita sekarang ini merasa juga lebih nyaman di dalam belanja online. Jadi hanya pakai jari aja ya kan. Semua ada di jari kita. Jadi menggunakan smartphone, menggunakan notebook, kita belanja dengan nyaman dari rumah. Banyak raksasa elektronik Jepang juga kolaps karena lambat dalam bertindak. Jadi budaya Jepang itu budaya kerjanya budaya konsensus. Jadi mereka untuk menelurkan atau mengumumkan satu produk baru untuk dipasarkan itu, mereka perlu rapat berminggu-minggu, rapat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk mencapai satu konsensus. Sedangkan LG dan Samsung serta Cina, Korea dan perusahaan-perusahaan di Cina, budaya seperti itu nggak dikenal. Begitu hari ini mereka bikin produk baru, ya minggu depan sudah mereka iklankan, sudah mereka jual, sudah mereka pasarkan dengan cepat. Sehingga begitu Jepang mencapai konsensus bahwa elektronik TV-nya harus keluar, dia sudah kalah langkah dan kalah cepat dengan Cina atau dari Korea. Saya juga memprediksikan bisnis online itu akan terus bertumbuh. Bisnis online, ya turunan dari kegiatan bisnis online yang terus bertumbuh ini, ya salah satunya jasa kurir. Hingga kata kuncinya memang dari gercep itu, selain kita harus tekun dan tetap bekerja dengan baik, berpikir dengan baik, yaitu kreativitas. Kita perlu kreativitas. Kalau tanpa kreativitas, agak susah sepertinya kita bisa maju dengan baik. Memang banyak mimpi orang muda sekarang ini, mimpi banyak orang, bagaimana kerja sedikit, kerja santai, tapi hidupnya bisa nikmat, ya kan? Do less, tapi bisa hidup enak. Jadi bekerjanya tidak usah capek-capek, tapi bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Itu tidak salah, mimpi itu seperti itu. Tetapi sebenarnya kita juga tidak boleh bilang do less atau kerjanya sedikit. Yang penting sekarang ini adalah think smart, jadi berpikir keras, berpikir pintar, berpikir keras. Kalau orang dulu bekerja keras, kalau orang muda sekarang ini harus berpikir keras supaya mendapatkan hidup yang lebih baik. Kalau orang tua saya dulu ya harus bekerja keras, jatuh bangun bekerja keras. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, maka yang diperlukan adalah berpikir keras. Nah, untuk berpikir keras itu
berpikir kreatif, berpikir keras, dan segala macam itu ya perlu pendidikan, bagaimana malah mendidik diri sendiri menjadi jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena generasi ke depan ini persaingannya ya benar-benar industri 4.0. Jadi industri ke depan ini orang bisa bertransaksi tidak perlu bertatap muka. Bertransaksi tidak harus di satu kota. Saya bisa bertransaksi dengan orang di New York tanpa saya harus terbang ke New York. Saya bisa bertransaksi dengan orang-orang di China tanpa saya harus perlu terbang ke China untuk bertemu. Jadi memang era teknologi, era internet tidak bisa lagi dihindari dan kita perlu untuk terus dengan giat belajar untuk bisa sampai ke sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau masih kecil dulu saya juga berterima kasih sekali dengan orang tua saya karena dari kecil saya sepertinya sudah diajarkan untuk kreatif, untuk tahu kalau bikin kue, beli kelapa, bikin kue dan itu ada value add hingga harganya akan menjadi lebih baik. Mengolah santan kelapa jadi minyak goreng atau kalau sekarang bisa juga diolah jadi margarin atau mentega, maka itu juga menjadi lebih baik harga jualnya. Nah itulah setelah sekolah cukup lama, saya baru tahu bahwa itulah dasar-dasar daripada marketing. Dasar-dasar daripada teori marketing. Bagaimana menambahkan value di satu produk untuk bisa mendapatkan margin atau mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Popo atas pemaparan materinya. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama itu untuk Bapak Hengki dari Bapak Anton. Pertanyaannya adalah, Bapak Hengki, apakah banyaknya orang muda atau mahasiswa yang jualan online dan saling melarisi dagangan teman-teman mereka memberikan dampak positif bagi perekonomian di masyarakat? Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana menggalang solidaritas di antara orang-orang muda atau mahasiswa agar mampu bertahan di situasi pandemi ini? Untuk Pak Hengki mungkin bisa langsung dijawab. Saya coba jawab yang pertama ya. Secara teori kalau kita berbicara tadi pertumbuhan ekonomi, tentu tadi juga Pak Pupu udah jelasin ya. Konsumsi itu pasti salah satu yang akan menaikkan istilahnya memperbaiki ekonomi. Ya, mungkin belajar mulai komen saya juga jangan lupa kalau udah megang uang tuh kan belajar nanti lupa ya, jadi perlu agak di ini juga di balancing. Terus berikutnya apa? Bagaimana bagaimana menggalang akan saya ulang ya Pak. Bagaimana menggalang solidaritas di antara orang-orang muda atau mahasiswa agar mampu bertahan di situasi pandemi ini? Oke. Ini pertanyaannya mungkin nggak terkait ekonomi kali ya, lebih bagaimana kita menghadapi pandemi ya. Begitu ya. Ya, tentunya memang sebagai makhluk sosial ya, kita berbicara manusia ya, pasti pandemi ini jadi satu challenge untuk semua orang ya. Ketika kita harus mau ngumpul-ngumpul jadi sulit ya mau nggak mau kita mencobalah bertanggung jawab juga.
kita bisa lewat berbagai media saat ini kan, saling support ya untuk melewati pandemi ini, baik dalam belajar ya, mungkin itu harus mengubah kebiasaan aja, lama-lama kan kata orang kalau udah sering dilakukan lama-lama jadi terbiasa ya, mungkin satu. Dan memang nanti challenge-nya adalah kalau di rumah melulu juga bosen, nah itu mungkin ya bisa saling support lah dengan adanya kemajuan teknologi saat ini sih. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Hengki, sangat menjawab dan informatif ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Saudara Axel, ditunjukkan untuk Bapak Ignatius Popo. Pertanyaannya adalah, pasti banyak jurang yang telah dialami oleh Anda di saat Anda membangun karir Anda. Apakah saya boleh tahu apa yang membuat Anda tetap melangkah maju? Terima kasih. Apakah pertanyaan itu jelas? Ya, jelas. Jurang artinya banyak perjuangan, naik turun ya kan, banyak juga tantangan. Apa yang membuat saya terus maju? Ya, satu memang kita sebagai makhluk hidup, makhluk Tuhan yang berakal budi harus tetap memperjuangkan hidup kita untuk menjadi lebih baik, itu satu. Karena background saya dulu dari keluarga sederhana sehingga tekad saya untuk tetap bagaimana bisa hidup lebih baik. Saya tidak mau hidup seperti orang tua saya dulu ya. Bukan saya menghina orang tua saya. Orang tua saya dulu juga memberikan banyak pelajaran dan banyak juga dia dan membesarkan kita dengan segala perjuangan dia. Jadi contoh bagaimana orang tua saya berjuang untuk membesarkan kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan, itu menjadi motivasi buat saya untuk terus maju. Jatuh, jangan takut jatuh, jangan takut masuk jurang, karena setelah masuk jurang, tetap aja ada jalan keluarnya, kecuali kita masuk jurang dan kita mati. Kalau belum mati, ya tetap aja berusaha untuk merangkak dengan segala kekuatan. Ya kalau nggak bisa jalan ya kita merangkak ya kan. Kalau nggak bisa berlari keluar dari jurang ya kita merangkak pelan-pelan untuk naik kembali ke atas. Karena memang dalam hidup ini yang pasti itu adalah perubahan. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang pasti. Yang pasti itu hanya perubahan. Jadi kita harus mengantisipasi segala macam perubahan yang terjadi. Tanpa itu kita akan stagnan. Demikian ya. Terima kasih Juf. Menjawab pertanyaannya? Iya, baik, menjawab sekali Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Giovanni Agnes ditujukan untuk Bapak Hengki. Pertanyaannya adalah berapa kuartal lagi agar Indonesia keluar dari masa resesi? Bisa silakan. Oke. Ini pertanyaan yang butuh ini ya, bola kaca untuk meramal ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya tadi kan dari presentasi kalau kita lihat memang dari misalnya contoh Kementerian Keuangan mereka juga berharap bahwa itu akan mulai pulih di kuartal 2 tahun depan. Tapi memang ini banyak ketidakpastian ya kan. Bagaimana dengan vaksin ya kan? Apakah vaksin itu akan ready ya tahun depan? Terus juga bagaimana sebenarnya penyebaran COVID ini bisa ditangani ya. Satu dari pemerintah mungkin melakukan PSBB, tapi juga kita harus sadar bahwa sebenarnya kita butuh seluruh rakyat Indonesia untuk juga berpartisipasi ya, melakukan tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi kalau kita bilang dari ahli bisa bilang oke, mungkin start 2021 ya kalau kita lihat grafiknya tadi, tapi ada juga view yang mungkin yang berbeda. Makanya saya bilang untuk jawab ini, jadi itu adalah estimasi ya, tentu kita nggak punya bola kaca ya, tentu kita akan melihat bagaimana ini istilahnya berkembang secara situasi. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Popo dari Noel. Oh ya, maaf, ini ditujukan untuk Pak Popo juga Pak Hengki.
Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Bapak terhadap pilihan investasi seperti saham untuk masa pandemi saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Popo untuk menjawab. Tadi suaranya putus-putus ya. Oh iya ya, mungkin bisa saya ulang ya. Pertanyaannya untuk Pak Popo dan juga Pak Hengki, pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Bapak terhadap pilihan investasi seperti saham untuk masa pandemi saat ini? Mungkin Pak Hengki dulu deh. Saya agak sulit kalau cerita saham karena saya bukan pemain saham. Saya ini adalah pengusaha konservatif. Jadi karena saham itu ya ada sedikit untung-untungan. Ya, mungkin kalau kita sebenarnya saya juga nggak tahu bermain di saham ya. Saya orangnya cukup konservatif, tapi kalau dilihat mungkin kita lihat aja sebenarnya kalau saham itu lihat fundamental lah ya dari perusahaannya dan juga lihat arahan dari sebenarnya program pemerintah ke arah mana. Jadi kan kita bisa tahu sebenarnya secara perusahaan seperti apa yang kalau kita bilang itu prospektif ya. Itu rule of thumb-nya lah ya untuk bermain saham. Jadi coba beli saham itu jangan terlalu kayak orang gambling ya. Tapi harusnya sih harus melihat juga fundamentalnya. Itu yang saya bisa bilang kurang lebih secara untuk ini kalau mau mulai saham ya. Baik, terima kasih. Untuk Pak Popo, apakah berkenan menjawab atau bisa di-skip saja? Ya, saya tidak pengalaman di saham karena saya tidak pernah main saham atau forex atau segala macam. Ya, saya nggak bisa memberikan suggestion saham mana yang blue chip, saham mana yang bisa menguntungkan. Mohon maaf. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bayu, ditujukan untuk Bapak Hengki. Saya ingin bertanya, dari manakah data-data yang disampaikan tadi itu didapat? Dan apakah dapat dipercaya? Karena sudah banyak sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya atau hoax. Bahkan media-media massa yang ternama sekalipun sudah sangat banyak yang didoktrin. Dan menurut Bapak, manakah sumber-sumber media massa yang dapat dipercaya untuk saat ini? Terima kasih. Iya, kalau kita bicara COVID itu kan pasti ada website dari government Indonesia yang ini ya. Terus kalau mau ini kita bisa lihat dari WHO juga. Nah, untuk sebenarnya tadi kalau kita bicara ekonomi itu kan dari IMF ya, source-nya sebagai International Monetary Fund, dan juga akan kita kasih perbandingan juga dengan badan-badan internasional OECD dan juga kita masukkan ke Kementerian Keuangan. Jadi kalau dari itu ada beberapa yang kita bisa perbandingkan ya. Jadi nggak cuma dari opini seseorang sih. Ya mungkin itu yang kita harus agak hati-hati. Ya baik. Nah ini lagi-lagi untuk Bapak Hengki ini. Dari Maria Septiani. Pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya kepada Bapak Hengki, seperti yang Bapak katakan dengan adanya COVID-19 menyebabkan banyak orang di PHK dan menganggur. Nah, Bapak tadi mengatakan dapat membuka bisnis baru seperti usaha berjualan mungkin secara online. Memang berjualan online merupakan salah satu alternatif yang baik pada masa ini. Namun, bagaimana untuk orang-orang yang tidak ada kemampuan bakat dalam berbisnis? Mengingat masa pandemi ini sangat susah sekali mencari pekerjaan. Dan yang kedua, bagaimana nasib pendidikan kita jika pembelajaran daring dijalankan terus-menerus dengan melihat sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia yang tidak merata? Contohnya, sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dan di pelosok yang kesulitan dengan jaringan. Ya, saya rasa begini, memang ya kalau punya bakat dagang ya diteruskan, tapi maksudnya kalau kita lihat juga ada beberapa
situs yang sebenarnya ada yang self help ya, dalam arti untuk meningkatin skill kita, di mana mungkin yang punya hobi tertentu bisa dieksplor ya. Nah, itu kembali lagi ke orang masing-masing. Jadi saya rasa yang penting kita mau belajar ya, dan pas ada juga sebenarnya beberapa sumber yang bisa diambil untuk mencari ya pekerjaan yang cocok dengan kita ujungnya ya. Terus ya memang kalau kita bicara daring ya, memang kalau kita bicara network di Indonesia ya kadang-kadang saya juga di rumah kadang-kadang masih ada yang drop ya. Cuma kalau kita bicara belajar daring itu diteruskan, ya mau nggak mau memang itu adalah kenyataan yang sekarang harus dilakukan ya. Dan ya kita berharap aja pemerintah itu terus meningkatkan ya sebenarnya coverage dari jangkauan istilahnya network yang ada saat ini. Karena ya seperti saya tadi bicara mungkin ini juga satu norma yang baru ya, new normal. Even untuk yang bekerja pun sekarang work from home ya. Mungkin study adalah sesuatu yang harus dilakukan, mungkin study from home ya. Tapi bisa dilihat negatif, bisa dilihat positif. Artinya kalau nanti teman-teman mungkin mau pursue higher education, siapa tahu nanti bisa dilakukan secara daring ya. Tidak perlu sampai mungkin terbang ke negara mana yang dan secara ongkos lebih mahal. Oke, itu Yuven mungkin menjawab. Baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Popo. Ini dari Giovanni Agnes. Pertanyaannya adalah, jika suatu perusahaan melakukan inovasi dan perubahan secara cepat, bagaimana cara meminimalisir kerugian akibat dari perubahan sistem tersebut? Kalau kita mau melakukan inovasi yang baru, tentunya yang selama ini menghasilkan uang buat kita, itu tidak boleh kita tinggalkan. Berinovasi dengan yang baru itu harus tidak boleh kita genjot habis-habisan. Ya kan? Kita mulai dengan ya saya kasih contoh dengan saya bikin toko online di Tokped ya kan. Toko online saya di Tokped itu awalnya mungkin sebulan hanya punya omset 5-10 juta. Pelan-pelan kita beli, kita lengkapi lagi barang-barangnya. Sekarang udah bisa 50-70 juta. Dan pelan-pelan saya akan minta lagi kepada staf saya supaya bisa itu ditingkatkan menjadi 100-150 juta. Jadi ada step by step-nya, tapi tanpa kita meninggalkan apa yang menjadi bread and butter kita yang selama ini. Jadi yang selama ini yang menjadi bread and butter kita itu mungkin dia slow down, dia menurun, ya kita coba jaga penurunannya itu tidak drastis. Kita jaga, kita lihat banyak aspek yang harus dilihat dari sisi harga, dari sisi ya banyak inovasi yang bisa dilakukan ya kan. Mungkin kalau sekarang ini susah jual, alatnya mahal, ya mungkin kita bisa inovasi dengan boleh sewa. Kita sewakan, ya kan? Atau kita kerjakan. Selain supaya alatnya tetap terjaga baik, ya kita sewakan dengan orang. Jadi orang itu tidak perlu beli, kita kerjakan proyeknya, kita sewakan alatnya plus orang ya, orangnya orang saya, orang kita. Jadi tidak perlu berinovasi sesuatu itu dengan jor-joran. Ya, inovasi tetap boleh dilakukan tapi dengan penuh perhitungan. Itu mungkin itu bisa menjawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Henry yang ditujukan untuk Bapak Popo lagi. Nah, saya memiliki 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik di masa sulit seperti sekarang ini? Dan yang kedua, saya ingin bertanya bagaimana cara Bapak dapat mengelola
dan menyeimbangkan keinginan Bapak sebagai manusia yang pasti memiliki keinginan untuk mengurangi jumlah pekerja dan mempertahankan pekerja? Terima kasih, pertanyaannya cukup menohok. Kalau bagaimana mengelola keuangan di masa sulit ini, ya banyak orang pintar sekarang ya kan, ya nggak usah harus saya yang mengelola. Yang sarjana-sarjana akuntan, sarjana finansial, ya financial kita cukup pintar, ya tinggal kayak berikan guideline saja. Ini ada uang-uang nganggur, ya kan, silakan didepositokan short term. Tidak perlu dibelikan saham, ya kan. Cukup deposito short term, kemudian ya atau karena kita punya utang di luar negeri pakai US dollar, maka coba pantau kalau US dollarnya turun, ya kita beli. Kalau dia mulai naik, ya kita stop, tidak beli, ya kan. Turun dikit kita beli. Jadi hingga kita mendapatkan average rate yang rata-rata yang masih bisa kita pertahankan untuk bayar utang juga, karena penting seperti yang saya katakan tadi bahwa kita juga penting sekali untuk jaga kepercayaan, karena utang walaupun masa pandemi tetap harus kita bayar. Jadi tidak mungkin, tidak boleh kita tidak bayar. Itu mengelola keuangan ya. Terus pertanyaan kedua apa ya tadi? Lupa saya juga. Juven? Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara Bapak dapat mengelola dan menyeimbangkan keinginan Bapak sebagai manusia? Begini, perusahaan kadang ada untung. Pada saat dia untung, iya kan, saya memang ada bagi bonus kepada karyawan, ya kan. Tapi karyawan kan tidak tahu berapa besar untung saya, berapa banyak keuntungan yang perusahaan dapat, ya kan. Di masa sulit, tentunya kita juga harus berpikir, semua sulit, saya juga sulit, mereka juga sulit, apalagi mereka juga berkeluarga karyawan ini, ya kan. Sehingga di dalam masa sulit ini, ya bagaimana kita tidak harus selalu berpikir perusahaan harus untung. Tapi kita berpikir bagaimana perusahaan bisa melalui masa sulit ini. Break even, survivor, bisa survive aja udah oke. Bisa bertahan saja sudah oke. Jadi yang kita kelola sekarang, yang kita pertahankan bagaimana perusahaan ini bisa bertahan. Bukan bagaimana perusahaan ini menghasilkan untung. Untuk bisa bertahan itu, yaitu tadi, mungkin kita akan sedikit tergerus keuntungan kita yang sebelum-sebelumnya untuk menutupi kesulitan sekarang, dan terus sambil berdoa juga supaya pandemi ini cepat berlalu, ditemukan vaksinnya, kemudian semua seperti sedia kala. Ya kan? Nah, di dalam keadaan kondisi yang tidak pasti ini, ya kita hanya coba untuk bertahan. Jadi tidak ada lagi spending. Dimulai dari mana? Yang tentunya yang suka biaya besar ini tentunya dari tingkat manajer dan direksi, ya kan. Direksi dan manajer ini ya udah jangan beli mobil baru, jangan ke luar negeri, jangan pergi makan-makan atau entertain tamu lagi. Jadi spending-spending yang tidak diperlukan itu ya bukan kita kurangi, boleh bilang kita hilangkan sama sekali ya, sehingga itu akan mencoba menopang kelangsungan perusahaan. Keinginan untuk mem-PHK-kan kalau itu terpaksa sekali karena sudah tidak ada jalan lain, itu the last choice. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya.
Ya. Kalau itu maaf, si moderatornya ada gangguan. Saya ambil alih sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, kepada Bapak Po dan Pak Hengki, dari Lukas, saya mau bertanya kepada Bapak Hengki dan Bapak Popo, menurut pandangan Bapak berdua, bagaimana membangun kedisiplinan diri dalam mengatasi kebosanan atas tugas dan kegiatan yang serba online ini, dan bagaimana cara kita agar tidak terlalu konsumtif dalam masa pandemik, karena banyak toko online yang cukup menggiurkan. Diograsias, terima kasih. Ya, mungkin dari Bapak Hengki dulu, baru ke Pak Popo. Silahkan, Pak. Oke, kalau ngatasin kebosanan ya wajar sih kalau bosan. Saya rasa begini, semua orang punya cara masing-masing untuk coping with pandemic, stay at home. Saya rasa kita bisa ya mungkin ketika kerja atau namanya belajar juga pasti akan ada jenuhnya. Tapi teman-teman kan pasti juga punya hobi ya, cobalah yang hobinya apa. Kadang-kadang kita perlu escape, tapi jangan lupa juga kita tetap harus kembali lagi menyelesaikan pekerjaan ataupun pelajarannya ya. Terus kalau masalah toko online, iya sih kalau dipegang handphonenya terus lihat toko online, bro, tentunya pasti jadi ke bawah ya. Nah, ini masalah bagaimana kita mendisiplinkan diri mengenai budget ya. Jadi pasti teman-teman sendiri ngertilah duit jajan sendiri seperti apa. Nah, mungkin harus ada uang yang kita harus sisihkan ya untuk memang kita harus yang memang esensial, yang penting kita harus keluarkan ya. Mungkin kita ada budget tertentu untuk kita memang shopping ya, dan berapa yang harus kita sisihkan untuk tabungan. Jangan semuanya dihabiskan. Ya, itu cara yang paling gampang sih. Jadi udah set budget dulu, tapi disiplinin diri, jangan lewat budgetnya. Ya, kecuali memang itu esensial ya. Ya, silakan Pak Popo. Ya, terima kasih Pak Hengki. Kalau saya hanya satu kata kuncinya supaya tidak bosan, cintailah pekerjaanmu. Cintai pekerjaan kita. Seperti kita mencintai pacar kita ya kan. Kalau kita sudah mencintai pacar kita, nggak mungkin kita bosan, ya kan? Rasanya mau kita lihat tiap hari itu. Sehari tidak ketemu, rasanya ada sesuatu yang kurang. Jadi belajarlah untuk mencintai semua pekerjaan kita. Sebagai mahasiswa, cintailah pekerjaan mahasiswa, yaitu belajar, kuliah. Jangan ada kata bosan, ya kan? Kemudian kalau soal godaan, ya godaan sih di mana-mana ada godaan. Hanya ya seperti kata Pak Hengki tadi benar bahwa kita perlu set budget. Belilah yang kita butuhkan, bukan belilah apa yang kita lihat. Karena lihat mata itu jahat untuk kata saya itu. Melihat segala sesuatu pengen dibeli. Tapi kita perlu jangan melihat, tapi kita perlu membeli karena kita butuh. Itu saja. Jadi yang kita beli itu karena kebutuhan, bukan karena hasil penglihatan. Kalau tidak dibutuhkan ya jangan beli. Banyak sekali itu dulu saya juga suka begitu tuh. Beli. Setelah beli taruh di lemari, setahun 2 tahun kemudian belum pernah dipakai, baru kelihatan, oh ini dulu 2 tahun yang lalu saya beli. Jadi itu karena beli karena penyakit mata. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih untuk Pak Popo dan juga Pak Hengki atas jawabannya. Mohon maaf sekali teman-teman, waktu tanya jawabnya sudah habis. Bagi pertanyaan yang mungkin belum terjawab akan dijawab oleh pembicara melalui panitia yang akan dikirimkan melalui dokumen di grup WA ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu refleksi bersama yang akan dipimpin oleh Romo Rumanto. Kepada Romo Rumanto, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Hengki dan Pak Popo atas masukannya.
juga pencerahan yang sangat inspiratif, pasti menggugah pikiran dan hati kita semua ya. Sekarang teman-teman semua, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan pengolahan ya, karena kita dalam program rekoleksi. Kita akan mengadakan refleksi bersama. Kalau Pak Hengki dan Pak Popo ada acara lain mau meninggalkan juga silahkan dulu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hengki dan Pak Popo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Ya, saya live ya. Nanti pertanyaan yang untuk saya belum dijawab bisa di email ke saya atau di WA ke saya, nanti saya akan jawab tertulis kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, teman-teman semua, nanti secara otomatis juga Bapak Ibu akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ya. Anda tidak usah melakukan apapun juga, tinggal nanti kalau ada tulisan join atau accept, diklik join atau accept ya, jangan ditolak. Kita akan kumpul dalam kelompok kecil-kecil, otomatis dibagi oleh mesin. Saya tidak tahu nanti Anda sekelompok dengan siapa ya, mesin yang akan membagi. Dan apa yang akan kita bagikan setelah kita tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Hengki maupun Pak Popo, apa yang saya rasakan, apa perasaan saya dan apa kesan saya. Apa perasaan saya dan apa kesan saya. Ini yang silahkan dibagikan, di-sharingkan dalam kelompok Anda masing-masing ya. Sekarang saya akan membagi dalam kelompok-kelompok ini, tinggal klik join atau accept. Sebentar. Waktunya 20 menit. Nanti setelah 20 menit juga akan otomatis balik lagi ke sini ya. Anda tidak perlu melakukan apapun juga. Iya.